Kembali lagi bersama kami di Gocek bareng Bro Marco. Nah, kalau kita lihat judulnya, kali ini Marco sepertinya tidak optimis seperti biasanya ya Marco Iya, ya. betul sekali. Ada urgensi apa dengan kegagalan kita ke Piala Dunia 2026 Marco? Iya, jadi nggak ada prestasi yang harus dibahas, jadi kita bahas kegagalan lah, Mai. Jadi karena katanya biar lebih menyakitkan, biar nanti bangkitnya lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau kita menerima kegagalan itu justru akan lebih sedikit sakitnya Marco. Justru itu, kita makin sakit, makin bangkit lebih baik lagi nanti. Oh, Makin cepat lebih bangkit. Nah kan gitu sepertinya. Jadi kita mau bahas ini harga kegagalan ke Piala Dunia. Sebenarnya kalau kita mau tambahin, sebenarnya di sini ada harga mahal lah ya. Mahal gitu. Ada harga mahal kegagalan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Karena ini literally jumlah hadiahnya juga sangat menggiurkan ya Marco ya. Betul. Karena tadi kita di awal sudah katakan kita bicara duit, tapi duitnya FIFA, bukan duit kita. Dan ini dalam jumlah yang cukup besar. Jadi Rabu kemarin FIFA bersidang atau rapat Dewan FIFA untuk menentukan kontribusi mereka untuk hadiah Piala Dunia. Jadi ada sekitar berapa triliun ya? Kalau nggak salah ada 727 USD. Juta ya, ini juta atau sekitar 11,6 triliun. Wow. Ini yang dikontribusikan oleh FIFA untuk Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di 3 negara nanti, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Nah ini angka yang jauh lebih besar dibandingkan 2022 lalu di Qatar. Naik sekitar 50%. Nah dari sini yang menarik adalah dari 11,6 triliun ini, di sini bisa saya tuliskan 10,9 diantaranya atau 10,9 itu dibagikan ke 48 peserta dengan tentunya dengan masing-masing fase ya atau pembagian yang berbeda-beda. 48 tim gitu, 48 negara negara, gitu ya. betul sekali. Dan kalau kita lihat di sini hadiah juaranya, dan ini adalah yang pertama kita bahas juaranya dulu. Juara dunianya itu nanti akan mendapatkan 50 juta US dollar atau sekitar 835,5 miliar. Cukup besar, cukup hampir 1 triliun. Nah ini angka ini meningkat sekitar 8 juta dolar dibandingkan 2022 kemarin di mana Argentina keluar sebagai juara dunia. Nah runner up-nya 33 juta USD dan atau sekitar 551 miliar. Lalu peringkat 3-nya bisa kita lihat di sini masih di angka ratusan, 400-an, dan peringkat 4 juga di angka 451 miliar. Jadi di atas 400 juta untuk hadiah dari peringkat 4 ke juara dunia. Dan mereka tidak akan membawa ini aja, mereka juga akan membawa uang tampil di babak-babak sebelumnya. Jadi di babak fase grup mereka akan dapat duit, perempat final, 16 besar, perempat final, lalu sampai semifinal. Mereka akan mendapatkan itu. Dan ada apa ini Marco yang melatar belakangi akhirnya ada penambahan jumlah hadiah? Iya, karena memang untuk ada perubahan dari apa namanya tiketing dan segala macam. Karena memang Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia yang spesial karena ini pertama kali Piala Dunia berlangsung dengan 48 peserta. Jadi FIFA juga ingin menghadirkan sesuatu yang spesial juga di 3 negara juga. Dan ada Amerika Serikat di sana, tentunya punya prestisius atau gengsi yang cukup tinggi lah dengan bagi negara-negara tuan rumahnya. Dan ini diberikan angka yang cukup fantastis gitu. Nah sayangnya adalah ini yang tadi kita bicara duit orang nih kalau juara dunia ini kita nggak usah mimpi dulu lah ya sampai sini ya Maya. Ini terlalu tinggi mimpi kita untuk sampai di juara peringkat 4, nggak usah sampai situ lah. Tapi bukan berarti kalau mimpi kita di bawah ini juga kita nggak dapat duit. Dan ternyata kalau kita lihat, nah ini yang saya katakan tadi bahwa kalau kita lihat lolos aja, ini kan tadi dari 11,6 triliun, 10,9 triliun diantaranya dibagikan ke 48 peserta. Artinya sekedar lolos aja, lolos nih dari round 4 kita lolos ke putaran utama, kita akan dapat 1,5 juta USD atau sekitar 25 miliar rupiah. Wow. Jadi kalau kita kemarin menang lawan Arab Saudi atau menang lawan Irak, kita lolos ke putaran utama atau putaran final di Amerika Serikat, Meksiko atau Kanada, kita akan langsung dapat 25 miliar untuk uang persiapan. Nah, lalu apalagi ketika kita main di fase grup, oke lah kita sebagai debutan, kita boleh bermimpi, kita umpamanya gagal nih di fase grup. Kita akan dapat, atau timnas Indonesia akan mendapat angka yang cukup fantastis 150,3 miliar. Jadi kebayang, kalau kita sempat lolos dan walaupun hanya sampai di fase grup, kita akan mengantongi 175,4 miliar. Timnas Indonesia ya, bukan kita. Kita di sini maksudnya timnas Indonesia. Nah, mereka akan ngantongin 175,4 miliar. Jadi total kerugian kita 175,4 miliar ya. Karena seharusnya kalau kita lolos, kita bisa mendapatkan ini hampir 200 miliar seperti anggaran APBN yang dikucurkan untuk timnas. Jadi
bisa menggantikan ya Marco? rugi kan sebenarnya kenapa kita nggak lolos. Jadi bukan cuma mimpi pecinta sepak bola yang ambiar karena Peter Kluivert meramu timnya dengan tidak baik kemarin sehingga kita kalah di round 4. Iya. Tapi kita juga mengalami kerugian karena kita bukan kerugian sih, kita nggak dapat nih ya. Iya. Kerugiannya tanda kutip. 175,4 miliar. Nah, kita bermimpi lagi masuk 32 besar, kita nambah lagi duitnya 183,8 miliar. Lalu mimpi lagi 16 besar, oke lah sampai di sini aja mimpi kita ya, nggak usah panjang-panjang. Jadi ini Tapi adalah nominal ini sudah pasti kan ya Marco ya? Maksudnya Iya, ini- bukan mimpi lagi kan? Bukan, Tapi ini- kehadiran kita aja nih yang ini jadi udah mimpi ya. diumumkan oleh FIFA kemarin Rabu, diputuskan dalam rapat konsilnya mereka. Jadi ini adalah hadiah memang yang dibagi-bagi untuk peserta Piala Dunia yang nanti akan tampil iya. di 2026. Nah, sebenarnya kan Indonesia nggak ikut ya karena nggak lolos kan. Iya. Cuman kita kaitkan aja sebenarnya biar agak seru aja ini pembicaraan kita. Jadi kerugiannya atau nggak jadi dapat duitnya 175,4 miliar. Jadi ya cukup besar lah. Dan ya semakin sakit kan kegagalan kemarin. Nah, semoga nanti 2026 kita bisa bangkit, bisa masuk ke 2030. Mungkin hadiahnya lebih besar lagi kan gitu. Ada prediksi hadiahnya akan jadi berapa Marco? Oh enggak dong prediksi. Kalau prediksi skor saya mungkin, tapi kalau hadiah FIFA yang paling tahu lah karena dia keuangannya mereka tuh wah. Soalnya luar Marco biasa. kan visioner biasanya. Betul. Jarang-jarang Marco ngasih judul agak pesimis nih kali ini. Iya. Biasanya dia selalu optimis nih Karena ya. memang prestasinya lagi nggak ada ini. Nggak tahu kita mau bahas prestasi yang mana. Indonesia di sepak bola semuanya hampir gagal gitu Iya. loh. U22 gagal dapat emas. Piala Dunia kita gagal ke 2026. Tapi dalam SEA Games kita patut berbangga hati juga ya, kayak dari panjat tebing, Oh terus iya juga dong, dari dari renang, maksudnya kita atletik, bicara- dan lain-lain itu bagus banget gitu. Kita mendulang banyak emas. Iya, iya. Apakah mungkin sebaiknya dana-dana ini lebih banyak digelontorkan untuk yang cabang-cabang olahraga yang memang menjanjikan, ya. Marco? Oke, sebenarnya kan secara logikanya iya harusnya diutamakan cabur-cabur yang memang menjanjikan apalagi untuk nomor-nomor Olimpik ya yang bisa Benar. berprestasi di panggung dunia. Tapi kan sepak bola ini dari dulu memang pengecualian karena memang salah satu olahraga yang paling diminati, paling populer di Indonesia. tapi gitu. potensi juga harus diperhatikan dong. Betul, betul itu. Jadi ya memang ya ini kan tugas Menpora untuk membagi-bagi anggaran ini seperti apa nantinya kan, karena dia ada Menpora dan juga Ketua Umum PSSI orang yang sama juga. Jadi mungkin akan didengarkan, nanti akan dipilah-pilah di mana yang lebih prioritas gitu seperti itu. Kebanyakan pikiran kali Pak Erick Thohir nih ya. Bisa dibantu sama Marco Pak. Nah, oke kita tadi udah pesimis, agak optimis sedikit lah di slide ketiga bahwa ada 2 nama pelatih. Ya. Jadi sampai saat ini belum ada nih pelatih timnas Indonesia, belum ada yang fix. Ada cuma mengerucut 2 dan ada ya ini juga masih tebak-tebakan ya, masih Giovanni Van Bronckhorst dan juga John Hartman. Yang pasti 2 orang sudah diinterview oleh PSSI di luar negeri dan nanti mereka akan diinterview lagi untuk mendapatkan pelatih yang ideal dan diharapkan bisa stay di Indonesia. Dan ada pernyataan dari Endri Irawan kemarin bahwa anggota Exco mereka tidak ingin lagi membeli kucing dalam karung. Berarti yang sebelumnya mungkin kucing dalam karung, kita nggak tahu. Itu dia. Oke, semoga kita besok belinya yang udah kelihatan jelas gitu ya. Betul, membeli- Bentuknya, fisiknya ada gitu ya. Jangan kucing dalam karung tapi ikan dalam akuarium, jadi kelihatan. Kelihatan, transparan. Transparan. Gitu. Oke, thank you Marco. Kita akan bahas nanti di Gocek bareng Bro Marco berikutnya. Yang seru-seru lagi pastinya ya. Baik, baik. Kita masih punya informasi menarik lainnya, tetap bersama kami.